Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Ramadan yang keempat ya. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menjalankan puasa di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang lainnya juga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk menerima amal-amal saleh tersebut sehingga menjadi bekal terbaik untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Hari ini kita akan mengawali dengan izin Allah Azza wa Jalla kuliah subuh dengan tema tips hidup bahagia. Pembahasan ini kita ambil dari sebuah risalah, sebuah buku ya, buku saku yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Bukunya kecil ya, kutaib ya, buku saku yang pertama kali orang melihat mungkin ini buku kok ringan banget ya, kemudian bukunya kecil dan seterusnya, sehingga ada sebagian kalangan mungkin menganggap remeh ya, apa isi buku ini, apalah. Padahal sebenarnya buku ini sangat istimewa. Kenapa bisa istimewa? Sekurang-kurangnya karena dua sebab. Yang pertama adalah karena penulisnya ya, yang kedua karena tema yang dibahas di dalam buku ini. Jadi dengan kita menyoroti dua poin ini, yang pertama adalah penulisnya, yang kedua tema yang dibahas di dalam buku ini, maka kita bisa mengetahui keistimewaan kitab ini. Apa yang pertama, Mas Suka? Penulisnya. Yang kedua, Mas Anjas? Isinya, tema yang ada dalam buku ini. Yang pertama, penulisnya. Buku saku ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini salah seorang ulama besar abad ini yang telah dikenal keilmuannya. Ya. Dan itu bisa kita rasakan dari buku-buku yang beliau tulis. Sejak kecil beliau sudah memiliki bakat, ya, bakat untuk memiliki ilmu, ya. Sehingga diceritakan dalam biografinya, sebelum beliau balik beliau sudah hafal Al-Quran. Ya, berarti kalau misalnya balik itu usia berapa? 12-an, maka sebelum 12 sudah hafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Dan beliau memang dari kecil sudah tekun. Ya. Kelihatan banget beliau itu adalah orang yang memang punya bawaan untuk suka belajar. Ya. Sehingga hari-harinya disibukkan dengan membaca, memahami, mengulangi apa yang sudah beliau pahami, apa yang beliau sudah miliki. Ya. Jadi beliau belajar setelah hafal Al-Quran, kemudian beliau mengambil ilmu dari para ulama yang ada di kotanya. Ya. Mengambil ilmu yang ada di kotanya. Setelah mengambil ilmu dari ulama yang ada di kotanya, di kota beliau sendiri, kemudian beliau mengambil ilmu dari ulama-ulama yang ada di kota sekelilingnya. Ya, begitulah teknik belajar. Jadi berusaha untuk belajar dari ulama terdekat, ya. Kemudian setelah selesai berusaha untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang ada di daerah-daerah sekelilingnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Syekh Sa'di. Ya. Setelah mengambil ilmu dari ulama yang ada di sekelilingnya, kemudian beliau meluas. Sehingga dalam waktu singkat, ya, beliau menguasai sekian banyak bidang studi ilmu. Dalam waktu singkat beliau menguasai sekian banyak bidang studi ilmu, sehingga begitu beliau balik 12 tahun gitu ya kira-kira, kemudian beberapa tahun kemudian beliau sudah dijadikan guru oleh teman-temannya. Bayangkan
Ya, di usia yang sedemikian mudanya, beliau sudah dijadikan guru oleh teman-temannya. Jadi beliau adalah murid sekaligus guru. Itu padahal beliau baru sekitar usia 12, 13, 15, ya. Masya Allah, ya. Nah, beliau ini diceritakan dalam biografinya, setelah belajar, beliau membuka kitab-kitab yang ada. Beliau sangat tertarik dengan karya tulis atau buku-buku yang ditulis oleh dua ulama besar, yaitu Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim. Ya. Dua ulama ini, yaitu Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim, itu sangat mewarnai, ya, tulisan-tulisan yang dikarang oleh Syekh Sa'di. Sehingga siapapun yang membaca kitab-kitab Syekh Sa'di yang jumlahnya sekitar 30-an judul dengan berbagai macam tema, ada tafsir, ada hadis, ya, kemudian ada fikih, ada usul fikih, ada tauhid. Siapapun yang membaca buku-buku yang ditulis oleh Syekh Sa'di ini, dia akan bisa memahami bahwa Syekh Sa'di itu sangat terwarnai dengan pola gaya pemikiran dua ulama besar tadi, yaitu Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim rahimahumullah. Beliau banyak memiliki murid, ya, Di antaranya yang sangat terkenal adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin adalah muridnya Syekh Sa'di. Jadi kalau kita terkagum-kagum dengan karya dan pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, maka sungguh beliau adalah murid dari seorang ulama yang jauh lebih besar, yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan salah satu memang Syekh Ibnu Utsaimin salah satu murid kesayangannya Syekh Sa'di. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa Syekh Sa'di itu kan punya banyak kajian, ya, punya banyak pelajaran yang dihadiri oleh sekian banyak murid. Ya. Di antara kajiannya adalah kajian kitab Qawaid Ibnu Rajab. Ya. Qawaid Ibnu Rajab itulah kitab yang isinya pembahasannya adalah tentang qawaid fiqhiyah. Pembahasan tentang qawaid fiqhiyah itu membutuhkan konsentrasi maksimal karena pembahasannya lumayan berat, ya. Sudah pembahasannya berat, ditulis oleh seorang ulama yang bahasanya juga lumayan berat. Jadi berat pembahasannya, berat bahasanya, dan berat jilidnya. Setelah dicetak sekarang itu 5 jilid segini, bayangkan. Kita cuma belajar segini, tipis. Ya. Dan itu bertahun-tahun diajarkan oleh Syekh Sa'di kepada murid-muridnya. Awalnya memang Masya Allah banyak yang hadir. Tapi karena lama-lama pembahasannya semakin berat, kemudian juga bukunya tebal, akhirnya seleksi alam berkurang sampai terakhir tinggal satu orang muridnya, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan beliaulah Syekh Ibnu Utsaimin yang menghatamkan belajar kitab ini kepada Syekh Sa'di. Tapi Syekh Sa'di Masya Allah tetap ngajar, walaupun muridnya tinggal berapa? Tinggal satu, bayangkan. Ya. Itulah namanya semangat dalam mengajar. Dan itu pula yang dialami oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau menjadi ulama, sudah jadi ulama ini. Ketika beliau ngisi pelajaran, ngisi pengajian, itu pernah beliau diceritakan masuk ke masjid tempat beliau ngajar, belum ada santrinya, bayangkan. Nggak ada santri. Belum ada jamaah pengajiannya. Begitu masuk masjid, apa yang beliau lakukan? Karena nggak ada orang, beliau ambil Quran, baca Quran. Kemudian satu persatu datang. Ya. Sampai akhirnya menjelang wafatnya, kajian yang diadakan atau yang diisi oleh Syekh Ibnu Utsaimin dipenuhi dengan ribuan. Ya, kita pernah hadir 1 tahun atau di tahun di mana Syekh Ibnu Utsaimin wafat, di kajian beliau di Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Itu kalau kita duduknya di belakang sendiri, kita nggak bisa ngelihat wajahnya. Saking apanya? Saking ramainya pengajian beliau. Ya. Itulah karunia yang Allah berikan. Nah, Syekh As-Sa'di ini beliau bukan hanya orang yang berilmu, tapi juga orang yang sangat berakhlak. Ya. Beliau dalam bergaul itu disukai sekali oleh semua jenis strata manusia. Ya. Yang kaya, yang muda, yang pejabat, yang rakyat jelata. Beliau orangnya sangat ramah, murah senyum, ya, sama anak-anak kecil akrab, sehingga beliau dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat.
Beliau wafat di usia 69 tahun. Inilah sedikit biografi tentang Syekh As-Sa'di. Makanya buku ini istimewa. Kenapa? Satu, karena penulisnya. Siapa penulisnya? Mas Usamah? As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Ketika wafat usianya berapa Mas Anjas? 99. Kebalik. 99. 69 tahun. Ya, berapa? 69 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, isinya. Ya, kenapa buku ini istimewa? Karena isinya. Apa isinya? Isinya adalah tentang sesuatu yang dicari oleh seluruh manusia. Semua manusia mencari tema ini. Tema apa itu? Kebahagiaan. Apa? Kebahagiaan. Semua manusia tanpa terkecuali mencari itu. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, orang Indonesia, orang Amerika, orang Cina, orang Afrika, orang Kedung Buluh. Semuanya mencari kebahagiaan. Ya. Entah dia orang beriman atau tidak beriman. Orang kafir, Mas Abdurrahman, mencari kebahagiaan? Ya, orang kafir mencari kebahagiaan. Penjahat mencari kebahagiaan enggak? Mencari kebahagiaan. Semuanya mencari kebahagiaan. Inilah yang diangkat. Jadi ini tema dalam buku ini, tema yang dicari oleh semua jenis manusia tanpa terkecuali. Ya. Sehingga ini istimewa sekali. Ya, kebahagiaan ini, tema tentang kebahagiaan itu sangat istimewa. Cuman memang orang itu beda-beda caranya untuk mencari kebahagiaan. Ada yang caranya benar, ada yang caranya salah. Ya. Sekarang pencuri, kenapa dia mencuri? Mencari kebahagiaan. Karena dia pikir dengan duit yang banyak dia akan hidup bahagia. Ya. Dan seterusnya, orang kafir juga demikian. Dan ada orang yang berzina juga untuk mencari apa? Kebahagiaan. Apakah mereka mendapatkan kebahagiaan? Jawabannya tidak. Tapi mereka ketawa-tawa. Ketawa itu nggak mesti bahagia. Kalau seandainya ketawa adalah tanda bahagia, maka orang yang paling bahagia adalah orang yang tertawa 24 jam. Siapa itu? Orang gila. Apakah orang gila itu bahagia? Wallahu a'lam. Ya, jadi tidak mesti orang tertawa itu bahagia. Bahkan di dalam tangis juga ada kebahagiaan. Makanya ada orang menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Menangis karena bahagia. Ya, karena lama nggak ketemu dengan kakek kita, lama tidak ketemu dengan anak kita, dengan kakak kita, dengan saudara kita, ya dengan suami, dengan istri. Begitu ketemu kan nangis. Tapi nangisnya nangis apa? Bahagia. Jadi inilah dua hal yang membuat buku ini sangat berharga. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas untuk membaca apa yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di ini. Berarti kesimpulannya buku ini sangat istimewa karena dua hal. Apa yang pertama Mas Anjas? Karena penulisnya. Yang kedua apa Mas Abdurrahman? Karena isinya. Siapa penulisnya? Ustadz Ukashah? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Isinya apa Mas Ustadz Usamah? Tentang kebahagiaan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita durasinya atau lamanya waktu kuliah subuh ini ya sekitar seginilah, 10 menit, 15 menit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kekurangannya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.